ruang sidang utama, yang ini saudara, ini masih untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan saksi Diryanto, yakni asisten rumah tangga dari Verdi Sambo. Sebelum Diryanto, sudah ada juga pemeriksaan saksi dengan nama Afung, yaitu seorang teknisi CCTV. Pemeriksaan saksi ini memang tidak disiarkan audionya, tidak didengarkan audionya. Ini adalah keputusan majelis hakim di ruang sidang. Namun itu mengapa kami menampilkan cuplikan-cuplikan sidang yang telah kami cuplik sebelumnya, beberapa menit sebelumnya, lalu kami tampilkan untuk Anda. Nah saudara, dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan dengan terdakwa Irfan Widianto, saksi Rifaizal Samuel di ruangan yang lebih bernuansa biru tadi, ini Rifaizal ini menyatakan bahwa ia turut hadir di TKP dan diminta untuk menyebutkan siapa-siapa saja polisi yang hadir di TKP usai pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Rifaizal Samuel juga menyatakan langsung melihat mayat Brigadir Yosua dan menanyakan siapa yang melakukan penembakan. Terus kemudian pada akhirnya saudara juga melihat ada apa? Ada saudara lihat? Kami melihat ada mayat. Ada mayat. Kemudian izin menjelaskan, jadi pada saat kami datang, kami memperkenalkan diri kepada para jenderal yang ada di TKP. Saya sampaikan bahwa kami beserta tim olah TKP, saya Kanit Krim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, beserta anggota memperkenalkan diri. Setelah itu dipersilahkan untuk melaksanakan olah TKP. Ketika kami memulai pelaksanaan olah TKP, yang kami dapati bahwa ada sesosok mayat. Kemudian banyak bekas peluru baik di jeda lantai 1 dan 2, kemudian di depan kamar Bapak Verdi Sambo, dan banyak serpihan proyektil peluru yang berserakan di lantai, dengan darah yang kurang lebih mengitari mayat sekitar 30 sampai 50 cm yang mulia. Tetapi tidak ada bercak darah. Darah di sekitar mana saudara lihat? Di bagian badan. Badan, kepala atau badan? Badan dari mulai kepala sampai ke arah kaki yang mulia. Sekujur. Siap. Dari kepala sampai ke arah kaki. Siap. Itu ada genangan darah. Siap. Pada saat itu senjata berada di sebelah kiri kepala almarhum. Senjata dengan posisi kepala FS almarhum menghadap ke sebelah kanan. Dengan posisi badan yang tertelungkup. Di sebelah kiri kepala almarhum Joshua. Siap yang mulia. Kemudian setelah itu yang kami lakukan adalah kami bertanya di mana saksi-saksi. Akhirnya dihadirkanlah 3 orang saksi atas nama Richard. Tentu Ricky, siapa yang menyaksikan kejadian. Siap. Saya tanyakan pada saat itu, siapa ini yang nembak? Richard langsung menyampaikan, siap, saya komandan. Oh Richard, saudara ada tanya siapa yang menembak? Siap, saya lakukan interogasi singkat yang mulia. Iya betul, interogasi. Tentu ya. Saya lanjutkan interogasi, di mana kamu melakukan posisi menembak? Siap, di lantai 2. Coba kamu ceritakan, seperti apa awal ceritanya? Kemudian dia menceritakan, dia turun ke bawah. Sempat rekonstruksi singkat pula waktu itu ya? Saya tanyakan yang mulia, izin saya lanjutkan. Kemudian kamu melihat posisi almarhum, sekarang coba kamu praktekkan seperti apa gerakan yang almarhum lakukan. Kemudian dia menjelaskan ke saya yang pada intinya meyakinkan saya sebagai penyidik bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Verdi Sambo. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal, kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya. Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan, siap, bisa Jenderal. Jadi pada saat itu kami merasa mungkin saya yang salah yang mulia. Karena saya bertanya terlalu keras dan menyecar saudara Richard pada saat itu.
Setelah itu tidak lama kemudian kami melanjutkan proses olah TKP yang dilakukan oleh tim identifikasi kami, Polres Metro Jakarta Selatan. Kami ikut mengawasi beberapa ruangan dan kami memastikan bahwa ruangan tersebut terdokumentasi dengan baik. Kemudian kami melanjutkan proses pengambilan barang bukti. Ya. Dan pada saat itu seperti yang disampaikan oleh kasat kami bahwa ada penyampaian dari Kombes Pol Susanto yang beliau menyatakan bahwa terkait masalah senjata dan saksi kami bawa ke Propam. Dan perintah tersebut adalah perintah dari Bapak Irjen Pol Verdi Sambo. Perintah dari Siap. Bapak Atas perintah Bapak Irjen Pol Verdi Sambo pada saat itu. ya, Verdi Sambo. Siap. Ya. Yang memerintahkan KBP Susanto sehingga KBP Susanto Ya. memerintahkan kami semua. Iya. Ini keterkaitan antara anggota. Dari mana saudara tahu itu perintah Verdi Sambo? Apakah saudara mendengar langsung rupanya? Kami mendengar yang mulia. Apa katanya? Siap. Nanti ini dibawa ke Provos. Kemudian tidak lama Pak KBP Susanto menyampaikan ini terkait BB dan saksi kita bawa ke Propam. Karena ini keterkaitan anggota, makanya kita bawa ke Propam. Ya, itu ya. Terus Izin melanjutkan yang mulia. ya. Setelah beliau menyampaikan itu, kami berkoordinasi dengan Pak Kasat. Saya tanyakan dan saya bersuara mungkin agak sedikit keras sehingga bisa didengar oleh KBP Susanto. Saya sampaikan, Bang, mohon izin. Nanti kalau kita mau kirim untuk uji balistik dan pengiriman barang bukti ke lapor gimana, Bang? Hal Kenapa tersebut saudara menanyakan itu? siap. Kenapa saudara menanyakan itu? Mohon izin yang mulia. Karena untuk senjata dan saksi itu sangat diperlukan untuk kami melakukan proses penyidikan. Sehingga saya ingin mendapatkan informasi awal kepada saksi-saksi dan proses penyidikan terkait pengiriman barang bukti dari penyidik kepada. Tapi pada itu saudara kan sudah sempat memfoto apa-apa yang ada di situ kan? Termasuk juga senjata jenis pistol itu. Betul yang mulia. Kami memfoto pistol jenis HS yang diidentifikasi adalah milik almarhum. Kemudian jenis Glock yang diidentifikasi adalah milik Eliezer. Richard. Eliezer. Ada 2 senjata ya. Peluru yang ada di situ tuh apakah Siap. semua masih berisi di magazin atau udah kosong semua? Pada saat itu Magazin udah kosong? dikosongkan yang mulia pada saat itu Oh, dikosongkan. oleh saudara Richard dan disaksikan oleh kami para penyidik. Saudara lihat ada berapa tembakan di dinding dan di apakah bisa saudara identifikasi itu di dinding atau di korban barangkali saudara bisa Mohon izin yang mulia, secara kasat mata? secara kasat mata di arah dinding kurang lebih ada 5. Dinding arah ke Tembakan. atas. Siap. Yang ke arah ke atas, kemudian yang ke arah bawah itu kurang lebih ada 1 atau 2 yang mulia. 1 atau 2. Siap. Satu magazin itu kira-kira isinya berapa untuk Glock? Untuk gloss, seingat kami, setahu kami ada 17 yang mulia. Kaliber berapa itu? Mohon izin saya lupa yang mulia. Lupa. Untuk HS berapa magazin dan kaliber berapa? Untuk HS, saya juga lupa yang mulia. Lupa juga. Terus kemudian setelah lakukan olah TKP secara sementara ya, Siap. TKP darurat istilahnya ya, kemudian jenazah tersebut diangkut melalui ambulan ya. Siap. Dengan- Setelah itu, izin melanjutkan yang mulia, setelah proses tersebut, saksi dibawa dan barang bukti dibawa, kami melakukan dokumentasi. Setelah itu, kami diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk memanggil ambulans, memanggil ambulans, dan saya arahkan Kasubnit saya, anggota saya, beserta 1 anggota penyidik untuk mencari ambulans terdekat untuk membawa jenazah. Gitu Pada ya. saat itu jenazah dikawal oleh KBP Susanto dan anggotanya
untuk dari Jakarta Selatan oleh Ibda Arsyad dan Bribtu Reinhardt. Jadi 2 orang dari kami yang mulia. Dibawa kemana? Rumah sakit Dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Keramat Jati. Siap. Rumah sakit terdekat dari lokasi. Siap. Itu kurang lebih 19.30. Kemudian kami lanjutkan proses Tidak dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ya? Keramat Jati yang mulia. Ya, Keramat Jati. Siap. Ya, itu ya. Terus saudara bertolak dari situ meninggalkan lokasi pada itu kira-kira pukul berapa? Izin kami melanjutkan yang mulia. Kami bertolak dari TKP kurang lebih jam 10 atau jam 22.00 atau 22.30. Berarti jam 10 malam. Siap. Betul. Terus yang mulia. apa saja saudara lakukan di situ? Pada saat itu izin menjelaskan setelah